Shalom saudara. Oke, saya janjikan ada sebuah kesaksian. Siap nggak? Siap nggak kesaksian nih? Loh, ayo kita dengarkan kesaksian ini. Singkat, jelas, padat. Nek kesuwen yo tak cut. Iya toh? Deal kan? Deal ya. Jadi kalau tak cut jangan sakit hati. Ya memang waktunya habis. Saya ndak keduman nanti. Ayo silakan. Shalom saudara-saudara. Saya ini sesungguhnya stok lama. Tapi ini wajah baru kembali ke sini. Untuk pengalaman saya bersama Tuhan itu, nama saya Swan. Seharusnya nama baptis saya itu Maria Magdalena ya. Karena saya ini orang yang paling berdosa di masa-masa lalu itu. Semua pernah aku lakukan. Ini ceritanya kemarin itu Pak Beni membicarakan tentang saya pernah masuk penjara. Itu benar. Karena waktu itu saya pindah itu semua rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di masa lalu saya itu adalah bukankah kita ini sekarang ini produk di masa lalu kita. Perjalanan kita di mana kita berada ini karena masa lalu kita. Pada waktu itu saya dibawa Tuhan, ini saya percaya betul bahwa semuanya itu rencana Tuhan. Saya dibawa ke Indonesia kembali padahal saya ini sudah citizen di sini. Nah di Indonesia itu saya tersangkut dengan narkoba. Akhirnya saya dimasukin penjara. Tapi karena kehidupan saya ini masih di Australian sekali, di Indonesia ini saya diombang-ambingkan dengan hukum ini. Tapi hebat Tuhan Yesus itu dahsyat sekali. Dari situ pertobatan saya pertama kali itu malah di dalam penjara. Di waktu, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pada waktu itu banyak orang yang menginjilin saya karena mata rohani saya itu masih tertutup. Apa Tuhan Yesus itu satu orang mati untuk semua orang. Aku juga mau, cuma satu aku korban. Tapi pada waktu aku di dalam keadaan yang di dalam kegelapan, aku ditipu sini sana, cuma dari itu aku sudah dalam keterpurukan. Di penjara itu ada firmannya yang mengatakan bahwa Yohanes bilang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu pada waktu itu Tuhan ingatkan, aku menentang Tuhan bahwa sekotor-kotornya aku ini kok mau menantang yang kudus gitu, itu nangis aku. Nah itulah pada waktu pertobatan saya. Banyak sekali dosa-dosa di masa lalu, makanya seperti Maria Magdalena, karena banyaknya hutang kepada Tuhan Yesus itu, makanya dia cinta sekali sama Tuhan Yesus. Begitu juga keadaanku pada masa lalunya aku, kita semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tergantung dengan keadaan kita masing-masing. Di waktu kita dipanggil Tuhan pertama kali kasih mula-mula itu, aku bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan aku bisa mendengar suaranya secara audible. Makanya daripada itu bagaimana aku menyembah Tuhan, bagaimana aku berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar ada, bukan sekilas hanya cerita-cerita. Terus kita percaya dengan pikiran kita, tapi dengan iman kita bisa melihat Tuhan bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus mengubah kehidupanku itu dari dalam kegelapan itu. Sekarang aku ini benar-benar manusia baru. Kalau makanya daripada itu masa laluku itu, bagaimana aku tahu bagaimana masa laluku, dan sekarang aku punya Tuhan Yesus yang menjadi pembelaku. Aku tidak mudah diombang-ambingkan dengan iblis semuanya. Makanya aku itu juga merindukan orang-orang yang di luar sana mengalami akan kasihnya yang luar biasa, yang memang benar-benar mengubahkan. Satu-satunya kasih Tuhan Yesus itu yang bisa mengubahkan kehidupanku yang lalu sehingga menjadi baru dan diangkat menjadi anaknya. Itu masa lalu saya. Itulah yang menjadi kesaksian saya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Rong menit. Kok banyak ya? Oke. Banyak yang di-cut saudara. Tapi enggak apa-apa. Saudara bisa
bisa menerima kesaksian yang luar biasa. Ya, tak nyangka kan? Tadi ayu-ayu ngono ya mlebu penjara gitu ya. Untuk selanjutnya saudara mau tahu lagi, telepon dia. Nanti ngobrol lagi waktu makan, nanti ngobrol lagi. Cik diapakne ae ning kono ngono ya. Kena opo. Nah, saudara interogasi lagi ya. Tapi thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Cisuan ya. Nggak gampang saudara orang itu mau menyaksikan backgroundnya ya. Tapi luar biasa Cisuan. Kalau sudah dengar Tuhan, sudah ketemu Tuhan loh ya. Jok sampai mundur. Harus semakin lagi. Karena apa? Tugas kita belum selesai saudara. Kita ini tema 3 bulan terakhir ini, hari terakhir yaitu love can change the world. Kasih itu bisa merubah dunia. Tapi saudara kalau enggak ngerti kasih itu, saudara enggak akan merubah dunia. Enggak ngerti caranya merubah dunia, how to change the world if you don't understand about the real love. Amen. If you know and understand about the real love, yaitu kasih agape itu, saudara akan mengerti bagaimana caranya merubah dunia. Nah, ini judulnya If You Cannot Change the World, ada pepatah mengatakan, change your word. Kalau engkau nggak bisa ngerubah dunia yang besar ini gimana caranya? Caranya engkau rubah duniamu terlebih dahulu. Change your thinking, how the way you think. Itu sempit banget. Karena kalau kita pakai pikiran kita, dunia kita ada di dalam pikiran kita nggak ngerti gimana ya cara ngerubahnya dunia yang besar ini. Nggak akan kena saudara, nggak akan bisa, nggak akan pernah saudara lakukan itu sebelum saudara men-change your word. Ada amin? Jadi duniamu ini apa sekarang? Duniaku narkoba, saudara harus rubah itu duniamu menjadi dunianya Tuhan. Sehingga kasih Kristus itu bisa saudara rasakan, sehingga saudara bisa keluar untuk menunjukkan kasih agape itu. Tapi kalau selama saudara masih memegang duniamu, ya, kesombonganmu, keegoisanmu, keakuanmu, saudara nggak akan pernah melangkah untuk menceritakan kasih agape itu di luar sana. Di dalam dirinya saudara sendiri belum mengerti kasih agape itu kayak apa. Tadi Cik Suan sudah bilang, aku lihat dia, aku dengar secara audibly. Itu dahsyat saudara. Gak semua orang bisa ngelihat Tuhan nyata. Gak pernah orang itu dengerin audibly, gak semua orang. Tapi berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Itu lebih powerful lagi. Saudara gak ngerti siapa Yesus, saudara gak pernah dengar suaranya secara audible, tapi you believe, you trust Him. Nah ini harus merubah duniamu itu seperti yang Tuhan tadi ngomong. Engkau berbahagialah yang percaya sekalipun kau gak melihat. Bisa gak dirubah sekarang dunia ini? Ya, jadi jangan sampai ada lagi anak Tuhan bilang, aku gak pernah dengar suara Tuhan, aku gak pernah dilihatin Tuhan. Waduh, kalau cara dilihatin, engkau sing nonton, sing ngeliatin itu bukan Tuhan, tapi roh-roh yang lain saudara. Tambah gawat ya, gak perlu nunggu itu. Tuhan mau saudara percaya. Berbahagialah orang yang percaya. Jadi dunia kita, di pikiran kita, kalau aku percaya sama Tuhan, itu dikatakan berbahagia. Ayo, terusin kepercayaanmu sama Tuhan, jangan dibatasi lagi dengan duniamu yang terbatas. Kekuatan kita itu terbatas, tapi kalau kekuatan Tuhan tak terbatas. Saya dengar kalau di penjara itu enggak enak saudara. Saya enggak mau berurusan dengan polisi. Begitu ada polisi, masalah saya dengan ada polisi, saya itu jongkok di dalam kamar itu jongkok gini loh saudara. Ketakutan saya. Karena saya pernah bisnis, terus ditipu sama saudara. And then saya nggak tahu harus bayarnya kayak apa. Kalau dia ini lapor polisi, saya pikirannya udah jauh yang menakutkan saudara. Pokoknya kalau urusan dengan polisi saya nggak mau.
Di sini pun juga saudara, kalau saudara urusan dengan law, it's better you follow the law here. Ya, jadi saudara kalau kita nggak bisa ngerubah dunia, yes benar, karena saudara belum bisa merubah, tolong airnya, saudara harus merubah duniamu yang sempit ini. Setuju ya saudara? Jadi tidak mungkin saudara bisa merubah dunia yang di sana sebelum saudara merubah duniamu yang kecil. Musuh kita terbesar adalah diri sendiri. Kita harus kalahkan ini, diri sendiri ini. Kita harus hancurkan ke diri sendiri ini, keegoisan kita. Matius 28 ayat 19 dikatakan gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Go therefore and make disciples of all the nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ini perintah yang saudara dan saya harus lakukan. Ini perintah untuk mengabarkan kasih itu yang sebenarnya. Amin. Berarti tugas untuk mengabarkan kasih ini siapa? Kita, bukan pendetanya aja. Kita ada satu misi dalam kehidupan saudara dan saya untuk membagikan kasih itu. Sehingga kasih itu diberitakan akan merubah dunia ini yang sesungguhnya perlu kasih itu. Amin. Nah, berarti saudara setuju ya, ini adalah misi kita. Kita punya misi ya. Misinya apa? Change the world. Don't let the world change you. Banyak anak Tuhan, aku mau ngerubah dunia. Oh, gaya-gaya toh. Akhirnya dunia yang ngerubah dia. Yang kita diseret, ya ke narkoba lah salah satunya. Kemana lagi? Banyak dunia ini menawarkan. Tadi Pak Arifin bilang, perempuan pelacur itu namanya diperhalus lagi, namanya apa? Pramunikmat, pramusah itu dia. Jadi kelihatannya disarukan saudara. Dosa itu disarukan. Padahal upah dosa adalah maut. Nah, perlu saudara dan saya untuk mengabarkan kasih ini. Misi kita menjadikan semua bangsa muridnya Kristus. Dan membaptis dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada satu visi misi yang harus kita lakukan, yaitu menyebarkan kasih. Kasih itu bisa merubah dunia. Kalau saudara nggak mengerti ini, saudara akan dirubah oleh dunia. Siap mau dirubah dunia? Mau? Jangan saudara. Karena kita ini makanya kumpulannya dengan domba-domba. Renungan hari ini ya kalau tidak salah ya, domba dan kambing. Domba itu salah satunya hidupnya berkelompok. Kalau domba itu keluar dari kelompoknya, itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Dunia akan mempengaruhi dia. Kalau saudara dan saya nggak mau tahu tentang kasih untuk merubah dunia, dunia akan merubah saudara. Tunggu tanggal mainnya. Karena apa? Kalau saudara nggak pernah, ada suara apa itu? Ada suara datang tiba-tiba. Oke, kalau saudara nggak pernah berpikir akan merubah dunia, itu bukan tugasku. Saudara di dalam zona nyaman. Saudara nggak mau pedulin. Kambing itu hidupnya individu. Kambing hidupnya sendiri-sendiri. Kalau domba enggak. Waktu dia berkelompok, dia lihat temannya ini susah, temannya ini kelaparan, temannya ini sedih, temannya ini perlu pertolongan. Kita punya empati, kambing itu enggak punya saudara. Nah kalau kita sudah kumpul gini, kita diingetin lagi, misimu apa? Nyebarkan kasih itu untuk merubah dunia.
Tapi kalau kita nggak pernah kumpul, kita nggak pernah datang ke persekutuan, kita nggak pernah datang ke gereja, kita datangnya di YouTube. Boleh saudara di rumah, boleh saudara, boleh sekali. Tapi ini perlunya kita kumpul, kita mendengarkan kesaksian. Kita melihat si A ini kok kelihatannya sedih, kenapa? Kok si B ini nggak pernah datang, kita teleponin, ya kan? Ini perlunya. Saudara bisa dengerin khotbah di YouTube, di rumah, dengan popcorn, dengan pajamas, enggak usah ngasih persembahan, enggak usah apa-apa, enggak usah make up lagi yang cewek-cewek ya. Kalau cowok sih biasa gitu ya. Ya make up lah sedikit, sisir-sisir rambut gitu kan. Enggak perlu di rumah. Nah ini tawaran dunia saudara, kelihatannya oke toh? Oke, enggak masalah saudara. Itu bagus, buat saya sih itu tambahan saudara. Tapi yang main course-nya kita, makanan besar kita, itu dessert saudara. Kita saudara harus makan main course, appetizer, main course, and dessert, right? Nah, saudara cuma makan dessert aja, nggak kenyang saudara. Saudara makan appetizer aja, nggak war gitu. Ya, tapi kalau saudara main course-nya itu saudara datang bersekutu, memuji bersama. Saudara bisa memuji di rumah saudara, sendirian lewat YouTube itu nggak ada pujiannya kadang, langsung firman. Just skip pujiannya terlalu lama. Saudara lihat YouTube, percaya apa enggak? Ayo. Dilihat, hilang pujiannya, ya kan? Langsung firman. Kita maunya instan seperti itu saudara. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan pernah kau tinggalkan persekutuan. Untuk apa? Untuk di akhir zaman ini, orang-orang di luar sana semakin gak peduli dengan lingkungannya. Percaya saudara, apalagi saudara hidup di tempat ini. Ya, di tempat ini individuanya tinggi banget. Makanya KM Russell ini mau menggalakkan camping, saya ikut saudara. Yang lainnya mau ikut daftar ke Bu Vero. Jangan, sudah di blok lotnya katanya. Ya, kita itu untuk seperti itu, kita harus rela korban. Kita kalau ngomongin mau enak-enakan kan liburan, berdua aja lah enak, paling enak itu berdua. Ini enggak, mau kumpul lagi. Namanya domba itu ya gitu. Mau gerombol terus kemana-mana gitu. Untuk apa? Untuk lebih mengerti lagi karakternya Vero, karakternya Woi, Patty, Pak Robin mau ikut, Jeremy mau ikut. Nah loh, yang muda-muda enggak ikut. Kita camping, beneran camping saudara. Senangnya sama Ibu Vero itu makanannya full board. Ada tendahnya, kitchen sekhusus saudara. Jadi kita makanan itu enggak perlu takut gitu. Tapi bayar deh saudara, bayar ini. Sewa kita bayar juga. Nah, yang saya mau kasih tahu, kita mau gerombol ini supaya apa? Supaya kita semakin akrab, semakin mengerti karakternya. Oh Jeremy karakternya kayak gini. Oh Pak Sani kayak karakternya kayak gini. Pak Woy kayak gitu. Sehingga saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Kalau saudara cuma YouTube aja, ya dessert tadi sama appetizer. Kalau di sini main course saudara. Ya, jadi kalau saudara mengerti change the world, don't let the world change you. Ini harus hati-hati. Kalau tidak, dunia itu akan merubah atau menarik saudara untuk ke dunia yang di sana. So, be careful. Kenapa orang-orang bisa ditarik? Karena don't treat people the way they treat you. Orang sering memperlakukan sesama kita, karena dia memperlakukan saya nggak enak. Ya saya cuek juga sama dia, betul nggak? Tapi treat people the way God treats you. Ini loh caranya saudara untuk bisa menyebarkan kasih untuk merubah dunia. Jangan men-treat atau melayani orang seperti apa yang saudara dapatkan dari orang itu. Enggak ada yang benar saudara. Semuanya kemunafikan yang saudara dapatkan. Kalau saudara pakai pikiran saudara, saudara akan men-treat people itu dengan kemunafikan karena aku dapatnya munafik. Makanya orang banyak enggak datang ke gereja. Dia munafik itu pendetanya.
Saudara, kalau sudah munafik sama pendetanya, sama teman pelayanannya, dia akan meninggalkan gereja. Sayang bukan? Padahal kita sebagai anak Tuhan, kalau pendetamu ini men-treat kamu munafik, kamu treat aku dengan Tuhan yang sudah men-treat kamu. Ada amin. Kok cuma satu? Yang 5.000 kemana? Kalau saya ini menyesak saudara, saudara nggak perlu keluar gereja. Saudara harus layani saya seperti Tuhan sudah layani saudara. Benar nih ya, saya akan melakukan dengan otoritas saya. Saenak udelku. Apakah saudara mau lari semua dari sini? Sakarepmu. Loh itu? Karena saudara kalau cara saudara men-treat people dengan cara yang saudara dapatkan, itu salah besar. Orang di luar sana men-treat saudara tidak dengan tulus. Saya kasih tahu. Orang di luar Tuhan pura-puranya baik, tapi banyak tipunya. Amin. Kalau saudara melakukan tipu dengan mereka, ya sama wae. Yang di sini dikatakan, you treat them like God treat you. Lain loh ya. Sekarang Cik Suan dapat pengalaman yang gak enak itu. Dia kaya saudara. Lalu ditipu sana, tipu sini, tipu situ. Dia mau treat setiap orang dengan tipuan. Apakah dia akan sukses? Apakah dia akan bahagia? No. Jangan pernah bisa. Sekalipun dia disakiti, ditipu sana sini, dia akan treat semua orang tetap dengan apa yang dia dapat treat dari Tuhan. Itu yang benar. Jadi dengan pengertian seperti ini, tidak ada orang yang sakit hati di gereja. Sekalipun pendetamu menyakitkanmu, kamu treat aku dengan Tuhan yang sudah men-treat kamu. Bisa enggak? Saya pun demikian. Saya treat saudara dengan baik, tapi saudara tidak men-treat saya dengan baik. Saya akan treat saudara terus seperti Tuhan sudah men-treat saya. Ada amin. Tapi untuk men-treat ini, untuk anak saya khususnya, tidak ada anak saya di sini. Saya treat dia untuk mendisiplin. Bulan depan kita berbicara tentang self-discipline. Karena treat untuk keluarga kita perlu disiplin saudara. Kalau enggak disiplin, anak-anak itu akan mendisiplin kita. Zaman now saudara. Jadi yang punya baby lagi Selin harus dididik mulai dari dalam kandungan. Ya, mulai dari dalam kandungan ajak berdoa. Ayo kita doa. Kita enggak tahu laki tahu perempuan. Ayo anakku, gitu aja. Enggak usah bingung, ini laki atau perempuan manggilnya, enggak usah bingung-bingung. Ayo anakku kita baca firman. Ayo anakku kita berdoa. Mulai dari dalam kandungan. Kalau kita treat anak-anak kita tidak dengan disiplin, mereka akan seenaknya. Umurnya lebih ke atas lagi. Bapak mbok iki sing disiplin bolak-balik saudara. Ya. Jadi berbicara ini untuk menyebarkan kasih, saudara harus sehati. Seandainya saya, istri dan anak-anak saya tidak melakukan saudara melayani dengan baik, apakah saudara membalas apa yang saya lakukan? Halo, bener nih, tidak keluar ya, amin. Cuma 1.000 orang yang ngomong gak apa-apa. Saya harus berani ngomong ini. Saya pun menghadapi jemaat-jemaat yang buahnya ini ya tidak gampang loh saudara. Kalau saya men-treat seseorang dan treatnya mereka balas ke saya nggak baik. Apakah saya tetap, yes saya akan berjanji seperti Tuhan men-treat saya. Tapi kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksakan. Jadi sebelum kita berbicara tentang men-change dunia, kita change dunia kita yang kecil ini.
Supaya kita semakin semangat, sehati, sejalan, derapnya kakinya ini kuat saudara. Kalau enggak, angin-angin ribut di sana itu meributkan, lalu pertumbuhan tanaman mulai tinggi, anginnya semakin bewanter. Yang punya perkebunan-perkebunan, yang kalau masih kebunnya cilik segini, itu mah dikekepin sama ini enak, kena angin lesus kayak apa, enggak akan dia hancur. Begitu tanaman mulai bertumbuh, tidak bisa ditutup lagi, ya kan? Anginnya rontok lagi, musim rontok, musim panas. Saudara, untuk itu saudara harus mengerti kita mempunyai satu misi sama-sama. Mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang. Amin? Yes? Next. Di Lukas 6 ayat 27-28. Nah ini caranya ya. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. But I say to you who hear me and pay attention to my words, love, that is, unselfishly seek the best or higher good for your enemies. Make it practice to do good to those who hate you. Bless and show kindness to those who curse you. Pray for those who mistreat you. Kalau itu yang saya lakukan terhadap saudara saat ini, saudara harus tetap api ambil awakku. Berbahagialah saya. Demikian juga kalau saudara men-treat saya tidak baik, saya akan terus memberkatimu. Terus melakukan yang terbaik. Ini hukum. Ini tugas yang harus saudara dan saya lakukan. Saya ringkes dijadikan 4 poin. 1, 2, 3, 4. Love your enemy. Saudara harus sepakat hari ini. Tetap mengasihi musuhmu. Kalau saya ini musuhmu, saudara tetap sayang sama saya. Demikian juga kalau saudara menjadikan musuh dalam hidup saya tetap sayang. Tapi di dalam hatinya ada orang greget ya. Enggak, itu normal namanya. Manusia disakiti normal. Ya, tapi kita harus tahu, basically-nya saya harus tetap mengasihimu. Karena ini hukum yang harus saudara dan saya lakukan. Next, do good to those who hate you. Gimana caranya tetap bisa berbuat baik sama Rena ini loh. Ya toh? Modelnya kayak gini loh yang gregetnya hati. Tetap saya harus kudu baik loh sama dia. Kok rasanya munafik ya hidupku. Tapi ini hukum saudara. Kalau saudara nggak mau melakukan ini berarti saudara melanggar firman. Mau nggak mau you have to change your word first. Ubahan. Karakternya dia yang benceno ini ada baiknya. Ada baiknya. Saudara, tadi kita produk dari yang lampau. Benar kan? Keluargamu, ada seseorang yang dilahirkan oleh orang tuanya yang tidak dianggap, dibuang, dijual. Itu greget nih toh. Tetapi firman ini mengatakan, kasihi. Apalagi lakukan yang terbaik. Orang yang menyakitkan itu gak bisa. Awalnya gak bisa. Tapi you have to change your word to receive it. Itu bisa nerimo. Gimana ya hidupku ini. Tuhan, aku punya engkau yang gak pernah melupakan aku. Saudara harus bisa lakukan. Bless kepada orang yang meng-curse you. Wow, kita sudah disumpah serapa, udah curse itu apa?
dikutukin 7 turunan. Lah wis mulai sebut gitu wong Jawa biasanya kan gitu toh. Sampai 7 turunan saya nggak akan pernah ya bla 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 bla. Tetapi firman mengatakan apa? Bes. Gimana bisa memberkati orang yang mengutuki kita? Tapi ini hukum yang harus kita lakukan. Ini hukum, perintah Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Kalau saudara dan saya bisa lakukan 4 hal ini yang terakhir, pray for those who mistreat you. Yang tidak mengenakkan kamu treatnya, memperlakukan kamu dengan baik. Kita harus berdoa buat orang itu. Nah, saudara, kalau saudara melakukan 4 hal ini, saudara bisa dikatakan you are the conqueror. More than conqueror. Kalau semua ini more than conqueror, dahsyat saudara. Gak ada orang yang sakit di sini. Baik secara mentality, gak ada orang yang sakit di sini tentang secara physically. Karena ini adalah obat, hati yang gembira adalah obat. Kalau engkau benci, itu menyimpan penyakit saudara. Jangan pernah kamu dendam. Jangan pernah kamu memperlakukan orang karena kita kepahitan dilakukan dengan orang yang dulunya memperlakukan kita tidak benar, itu seringkali orang dunia itu berpikiran demikian. Tetapi di dalam firman Tuhan enggak boleh. Enggak bisa kita melakukan men-treat orang. Apalagi suami istri. Apalagi anak dan orang tua. Enggak bisa kita men-treat mereka dengan kebencian yang sampai 7 turunan. Enggak boleh saudara. Sekalipun posisi kita benar. Betul ya? Di sini tidak disebutkan dulu ya. Kalau kamu mengasihi musuhmu, melakukan yang baik, memberkati dan berdoa. Kalau mereka baik, enggak juga. Disebutin di situ. Yang curse kamu, yang ngapain kamu, yang gak enak semua itu disebut. Jadi mau gak mau, saudara harus lakukan ayat ini. Kalau saudara nggak mau lakukan, itu bohong namanya saudara orang Kristen. Marahlah sedihnya yang dengar. Saudara, saya pun belajar ya. Yang penting saudara dan saya mau melakukan. Jangan ditolak dulu. No, aku nggak bisa. Jangan kekeh dengan kebodohanmu. You have to change your word. Karena your word ini cuman segini doang. Kalau his word segini saudara. Loh kok kita ini mau ngalahin Tuhan? Lah repot toh. Tuhan sudah ngomong baik-baik kan. Lewat firman-Nya, lewat kesaksiannya tadi. Kita tanya sama Cik Suan nanti, gimana hubunganmu dengan orang yang bencek-bencek no itu? Masih baik? Oh malah tak utangi lagi katanya. Oh. Lah kok kita ini yang baik-baik sama Cisuan gak pernah ya diutangi. Protes. Nah saudara, firman hari ini simple. Terakhir ini saya sebutkan 1 Yohanes 4 ayat 16. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. We have come to know by personal observation and experience. And have believed with deep, consistent faith, the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God. And God abides continually in him. Jadi kalau selama saudara nggak pernah bisa membagikan kasih agape itu, berarti saudara lepas dari Tuhan. Kalau you said, I'm Christian, Jesus Christ is my Savior, but you are live in the love of God, it is, bohong. Bohong. Saudara kalau hidup dalam kasih, tapi saudara bilang hidup dalam Tuhan. Bohong. Karena God is love.
Kalau Tuhan yang adanya kasih itu hidup, berarti kita dipenuhi dengan kasih Allah. Saudara harus ngeh ini dulu. Enggak ngeh, rubahan cara berpikirmu. Karena itu karepmu dewek. Soalnya apa? Kita masih senang dengan egoisnya kita. Aku di posisi benar. Saudara tak kasih tahu ada satu kesaksian ini. Di Jakarta Kompas. Saya nggak bohong ya. Ini saudara bisa Google di HTTPS ini. Ya, itu ada Kompas. Keluarga korban pembunuhan biasanya selalu menyimpan dendam kepada pelaku. Namun hal itu tidak berlaku bagi Pak Subroto dan Ibu Elizabeth. Orang tua dari Ade Sarah Angelina. Bukannya menyimpan dendam, Subroto dan Elizabeth justru memaafkan dan menjenguk pembunuh anak mereka yang tengah mendekam di penjara. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Cerita Ibu Ade Sarah, temui pembunuh anaknya di penjara. Saudara ketik Google, saudara baca. Anaknya satu-satunya Ade Sarah itu cewek, punya cowok. Cowoknya di luar sama-sama beda agama, tidak direstui kan, maksudnya cerai, putus. Cowoknya punya cewek lain, tapi setiap sama ceweknya itu selalu cowoknya ini ngomongin si Sarah ini gitu loh. Jengkel lah cewek itu. Terus Sarah akhirnya ada cowok lagi yang notabene enggak seiman juga. Tambah mangkel lah dia cowok ini. Sehingga cowok dan cewek tadi itu bersekongkol untuk membunuh si Sarah ini. Singkat cerita, dibunuhlah mereka, diajar, disiksa di dalam, itu tahun 2002. 22 maksud saya, 22. Mati, sudah mayat, ditaruh di mobil dan mereka akan kubur semua di mana tempatnya. Bayangkan, anak satu-satunya dibunuh seperti itu. Orang tuanya kayak apa? Stres loh. Stres kan? Mangkel enggak? Yuk mangkel lah pasti. Tapi ini buktinya bisa datengin atas nama anaknya minta maaf. Bayangkan saudara. Kalau itu bukan kasih Kristus. Enggak bisa. Kita enggak mampu saudara. Oleh karena itu saudara dan saya harus hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu yang memampukan kita. Cik Son gak akan mampu melakukan hal seperti itu kalau gak ada Kristus. Dia hidup di dalam Kristus. Gak bisa. Kalau dia gak hidup di dalam Kristus. Amin saudara. Baru pride saudara yang disolimi. Harga dirimu yang diperlakukan dengan orang yang tidak menyenangkan, bukan? Kamu sudah mengatakan 7 turunan, tak bales nanti. Bisa begitu. Ini anaknya yang dibunuh saudara. Bayangkan, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bisakah kita melakukan firman ini? Bisa enggak? Wah, mikir dulu ya. Tapi saya percaya, kalau kita hidup di dalam Kristus, dikuasai oleh Roh Kudus, apapun terjadi, itu saudara akan tetap mengucap syukur. Akan tetap mengucap syukur. Bahkan ujung-ujungnya nanti, ya, saudara akan bersyukur sama orang-orang yang menyolimi saudara. Karena kamu, aku sampai bisa seperti ini. Engkau akan bilang begitu. Sebelum engkau mengerti ini, berkati aja. Gitu aja kok repot. Kelihatannya gampang. Tapi ini kejadian ini bisa. Tuhan kasih tugas tadi 4. Apa tadi itu? Love, bless, pray, good, be good. Tuhan kasih, Tuhan tahu saudara bisa. Loh, amin saudara. Tuhan gak pernah ngasih yang saudara sulit lakukan. Yang sulit itu kitanya. Kita masih ada egonya yang besar. Harga diri itu loh yang susah. Ego yang susah. Kalau sudah dikatakan kita ini dulu seharusnya binasa. Saudara enggak punya apa-apa.
Sekarang saudara ada apa-apanya, kok menentang-menteng-teng. Halo? Gak ada apa-apanya saudara kita. Karena harga diri kita aja. Nah, ayo kita berubah saudara. Change your word before you change the world. Amin. Have a blessed Sunday. God bless you.